Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agil Maulana. Kami mahasiswa semester 5 dari STAI Al-Haud Ketapang, Kalimantan Barat. Video kali ini kita akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Sosial. Dosen pengampu Ibu Hamidah, SSI MPSI. Video kali ini kita akan membahas persepsi dan prasangka. Adapun persepsi adalah studi tentang bagaimana orang membentuk kesan dan membuat kesimpulan tentang orang lain sebagai kepribadian yang berdaulat. Persepsi sosial mengacu pada mengidentifikasi dan memanfaatkan isyarat sosial untuk membuat penilaian tentang peran sosial, aturan, hubungan, konteks, atau karakteristik. Persepsi yakni memilih, mengorganisasikan, serta menginterpretasikan stimulus eksternal yang didapatnya. Misal, dua orang berbicara situasi mereka saat ini. Proses pemahaman kedua orang tersebut dalam komunikasi didasarkan pada stimulus yang diperolehnya. Adapun stimulus itu mencakup gaya bicara, situasi lingkungan sekitar, pakaian yang digunakan, serta perangkat elektronik yang dipakainya. Saat mendapat stimulus tersebut, otak individu akan mencerna informasi yang ada, sehingga pesannya jauh lebih mudah dipahami dan dimengerti. Contoh, sadar ketika tahu bahwa orang yang sedang diajak berbicara sedang marah. Adapun ketika dia marah, maka biarkan kemarahannya mengalir, biarkan orang tersebut mengakhiri sendiri. Tak hanya itu, tahan diri kita untuk mendebat atau membela. Apabila sedang dimarahi, berusahalah untuk tetap tenang, jangan gegabah, bawa santai, rileks. Adapun yang kedua, masuki prasangka. Prasangka adalah penilaian terhadap kelompok atau seseorang individu yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok tersebut. Prasangka sosial ditujukan pada orang atau kelompok yang berbeda dengan atau kelompoknya. Prasangka sosial memiliki kualitas suka dan tidak suka pada objek yang diprasangkainya. Dan kondisi ini akan mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang yang berprasangka tersebut. Prasangka dapat menjadikan seorang atau kelompok untuk tidak mau bergabung atau bersosialisasi dengan kelompok lain. Apabila kondisi tersebut dapat dalam organisasi, maka mengganggu kerjasamanya yang baik sehingga upaya pencapaian tujuan organisasi kurang dapat dengan baik. Prasangka sosial sebenarnya adalah sikap dan terbentuknya sikap tersebut berawal dari persepsi jadi prasangka. Prasangka sosial dalam diri akan mempengaruhi persepsinya terhadap objek yang akan ada dalam lingkungannya. Saran adanya keterbukaan satu sama lain dan masing-masing pihak harus dapat menerima keragaman budaya, ras, dan etnis sebagai kekayaan suatu bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Justru dengan kesatuan dalam keragaman ini kita menjadi suatu bangsa kuat di mata dunia. Bagi generasi yang akan datang diupayakan memerangi prasangka antara golongan. Jelasnya pelajaran budi pekerti luhur harus kembali diajarkan kepada anak-anak sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah, karena lingkungan sangat berpengaruh besar. Sementara itu, sebaiknya dihindari pengajaran yang dapat menimbulkan prasangka sosial tersebut. Prasangka, orang yang berprasangka
Orang yang berprasangka buruk mempunyai pandangan negatif terhadap orang tertentu berdasarkan tingkat pengetahuan mereka yang tidak memadai atau tidak lengkap. Pengertian prasangka dalam psikologi berbeda dengan diskriminasi karena diskriminasi adalah ketika Anda bertindak berdasarkan pandangan yang berprasangka buruk. Prasangka adalah opini atau keyakinan biasa yang dimiliki seorang terhadap orang lain karena alasan atau pengalaman pribadi yang tidak dapat dibenarkan. Baik, terima kasih. Cukup sekian pembahasan secara ringkas dari kami.